Kira-kira apa saja yang kalian ingat dari penyajian data? Apa? Diagram garis. Oke, kita lihat diagram. Ya, benar ya, diagram garis. Kalau yang di bawah, yang ketiga gambar apa? Diagram batang. Diagram batang. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Kalian, jadi tujuan kita belajar ini, tujuannya ialah Anda mampu membuat dan merancang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Bu, ada tidak manfaat atau kegunaan kita belajar dari penyajian data itu? Ada ya? Coba kita lihat di sini manfaat pertama. Apa kan? Ya, daftar menu makanan. Pernah nggak kalian melihat daftar menu makanan? Ketika Anda mengunjungi kafe, resto, warteg, rumah makan, baik kira-kira. Di kantin ada nggak kira-kira? Ada. Ya, itu manfaat. Ya. Kemudian juga manfaatnya ini untuk sensus penduduk. Ya, sensus penduduk ini untuk memudahkan kita dalam membaca, bisa banyak penduduk di Kabupaten Lahat ini berapa. Yang selanjutnya adalah untuk rapor siswa. Tujuannya apa? Tujuannya kita mengetahui hasil belajar kita selama 1 semester. Masalah selanjutnya ini yang akan kita pelajari nih. Dari yang pertama, kedua, ketiga, semuanya kita pelajari ya. Nah, ini lihat nih. Bagaimana cara menyusun data? Oke. Bagaimana cara menyusun data? Ya, menyusun data. Coba Anda lihat lagi di sini. Nah, ini cara dari penyusunan data. Ya, cara dari penyusunan data itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu dengan cara array, yang kedua dengan tabel ya. Majmuknya. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi data majmuk atau berkelompok itu sendiri ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita menentukan jangkauan atau sering disebut dengan range ya. Range itu sendiri adalah J sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian yang kedua, kita menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas itu dengan menggunakan aturan Stardust. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, di mana K itu banyak kelas dan merupakan bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat? Karena nanti hasilnya koma. Bagaimana pembulatannya? Pembulatannya kita ke A. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Kemudian N itu banyak data. Yang ketiga, kita menentukan panjang interval kelas atau P ya, lambangnya P. P itu sendiri rumusnya adalah R dibagi K. Apa Bu R? R itu adalah range atau jangkauan, dan K itu apa Bu? K itu banyak kelas. Ya. Setelah langkah ketiga, kita sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh? Ya. Ketika kita menentukan banyak kelas dan panjang kelas, bagaimana cara pembulatannya? Ketika kita apa tadi? Menentukan banyak kelas dan panjang kelas, bagaimana cara pembulatannya? Bagaimana tadi pembulatannya? Pembulatannya ke atas. Ke atas tidak ada. Kita lanjut ke sini. Ke sini ya, ke lembar kerja kalian. Kemarin sudah Ibu suruh bagi kelompok. Kelompoknya terdiri atas 3. Bentuknya sudah berkelompok ini pas. Jadi Ibu bagi ya, ini untuk kelompok 1 kelompok mean, kelompok 2 ini kelompok apa kemarin? Modus. Kelompok 3 kelompok media. Nah, ini Ibu bagi ya LKPD-nya. Silakan Anda kerjakan. Lihat di LKPD itu ada petunjuk di sana. Kemudian jangan lupa tuliskan identitas kalian.
Dengan saya secara Lala. Oke, Cica. Unsur dalam penyajian datar ini disebutkan juga akan dijelaskan. Oh, yang berkaitan dari pertanyaan kegiatan belajar 2 ya. Ya, oke. Unsur dengan apa tadi? Unsur-unsurnya itu ya kamu sebutkan dan juga jelaskan apa unsur-unsurnya apa, terus jelaskan pengertiannya. Kalau ada rumusnya tuliskan di sana rumusnya. Angkanya. Langkah pertama yaitu menentukan jangkauan atau range. Sebelum menentukan jangkauan atau range, sebelumnya kita harus mengurutkan angka-angka tersebut dari yang tadi awalnya acak berubah menjadi berurutan seperti 48, 57, 57, 62, 64 dan seterusnya. Dan diperoleh data terkecil yaitu 48. Kemudian data terbesarnya 89. Untuk mendapatkan jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya yaitu 89 dikurang data terkecilnya yaitu 48 dan diperoleh hasil 41. Langkah kedua, menentukan banyak kelas. Rumus banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log n. 1 ditambah 3,3 n adalah banyak data. Karena banyak datanya tadi adalah 30, jadi log 30. 1 ditambah 41. 5,8741 dibulatkan menjadi 6. Langkah ketiga yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas sama dengan 41/6 sama dengan 6,833. 6,833 itu dibulatkan ke atas jadi menjadi 7. Langkah keempat yaitu menentukan interval kelas. Kelas interval pertama, batas bawah 1 sama dengan data terkecil yaitu 48. Batas atas 1 sama dengan batas bawah 1 ditambah panjang kelas dikurang 1 sama dengan 48. Ditambah panjang kelas tadi diperoleh hasil 7 dikurang 1 sama dengan 48 ditambah 6 sama dengan 54. Diperoleh kelas interval pertama yaitu 48 sampai 54. Kelas interval kedua, batas bawah 2 sama dengan batas atas 1 ditambah 1 sama dengan batas atas 1 itu diperoleh 54 ditambah 1 sama dengan 54. Sama dengan 55. Maaf. Batas atas 2 sama dengan batas bawah 2 ditambah panjang kelas dikurang 1 sama dengan batas bawah 2 diperoleh hasil 55. Kemudian panjang kelas diperoleh 7, jadi 55 ditambah 7 dikurang 1 itu sama dengan 55 ditambah 6 sama dengan 61. Diperoleh kelas interval kedua yaitu 55 sampai 61. Dilanjutkan dengan kelas interval ketiga yaitu 61 sampai 68. Kelas interval keempat
69 sampai 75. Kelas interval kelima 76 sampai 82. Kelas interval kelas interval kelima yaitu 76 sampai 82. Kelas interval keenam 83 sampai 89. Oke, sampai sini. Yang kelima yaitu membuat tabel distribusi dan memasukkan frekuensi tiap kelas. Tadi kita sudah memperoleh skor, yaitu skor dari frekuensi, yaitu 48 sampai 54 diperoleh frekuensi 1. Kemudian skor 55 sampai 61 diperoleh frekuensi 2. 62 sampai 68 diperoleh frekuensi 6. 69 sampai 75 diperoleh frekuensi 10. 76 sampai 82 diperoleh frekuensi 6. Dan terakhir 83 sampai 89 itu diperoleh frekuensi 5. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Dari yang kita pelajari hari ini itu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, itu termasuk dalam statistika ya. Statistika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengumpulkan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan dan membuat keputusan. Jadi penyajian data statistika sendiri tidak hanya kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi, tapi nanti ada di situ ukuran pemusatan letak, ukuran pemusatan dan letak data, ukuran penyebaran data. Nah, di situ ada tunggal, ada berkelompok. Nanti untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mempelajari materi-materi itu ya. Jadi kira-kira Ibu tutup pelajaran hari ini dengan kita berdoa karena kita jam terakhir. Jadi saya minta ketua kelasnya pimpin doa untuk hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini